Nih saya kasih tahu ya. Kalau kalian ingin mengubah keluarga lebih baik, ubah dirimu. Jangan ubah pasanganmu, jangan ubah anak-anakmu, ubah dirimu. Kalau selama ini tidak ada pelukan pada anak, peluk. Maaf. Saya anak yang sudah menikah pun yang paling besar. Kalau ketemu saya pasti pelukan. Bukan hanya cium, kiri-kiri, dia peluk dan saya peluk. Dengan begitu mereka merasakan kita ada, kedamaian, cinta kasih kita. Tidak ada kebencian yang abadi, kecuali kalau kita melawan kebencian itu dengan kebencian. Kalau kita hadirkan cahaya, hadirkan cinta, gak ada yang batu sekeras apapun. Kalau terus menerus didatangkan air, walaupun satu tetes, lama kelamaan hancur itu batu. Pendekatan kita yang harus diubah. Kegelapan bukan hukuman. Ia adalah kerinduan jiwa di dalam untuk segera menemukan cahaya. Jadi kalau hari ini ada konflik, sebut saja kegelapan, konflik keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kegelapan lain. Saya kasih tahu, itu bukan musibah, itu bukan hukuman, karena Allah tidak pernah menghukum. Itu hanya isyarat bahwa jiwa kita rindu untuk menemukan cahaya. Jiwa kita rindu untuk menemukan cahaya. Cuman kita nggak ngerti-ngerti. Apa yang kita lakukan? Mengeluh dan mengeluh, nggak akan selesai. Keluhan hanya akan memperdalam masalah kita. Jadi, supaya cahaya bersinar terang, kegelapan harus ada? Kegelapan harus ada? Saya kasih tahu untuk semuanya. Kejahatan di dunia ini tidak akan pernah sirna. Tugas kita bukan melenyapkan kejahatan, mengurangi kejahatan. Karena kejahatan itu harus ada. Kegelapan itu harus ada. Tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang yang tidak sabar. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Bayangkan, kalau semua orang di dunia ini sabar, maka semesta akan kehilangan keseimbangannya. Di perempatan macet. Mangga tipayun. Mangga tipayun. Tuh, sabar sadayana. Betul apa tidak? Ya udah, nikmati aja semua yang ada sebagai kesempurnaan. Kesempurnaan bukan terletak pada objeknya. Kesempurnaan terletak pada cara kita memandang sesuatu dengan sempurna. Itulah kesempurnaan. Paham ya? Kalau semua orang di semesta ini jadi orang beriman, semesta juga akan kehilangan keseimbangannya. Maka Allah tidak melakukannya. Dan Allah mengatakan, kalau aku mau, aku jadikan semua orang beriman. Itu hal yang mudah bagiku. Jadi, seperti inilah kehidupan. Inilah kesempurnaan. Yuk, kalau semua orang jadi orang kaya susah enggak? Susah enggak? Ya, siapa yang mau nembok? Jadi orang kaya bikin gedung 10 lantai, nembok sorangan. Betul enggak? Betul? Oke. Ya, jangan melawan hukum alam. Orang cerdas berdiri dalam gelap sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kadang-kadang orang yang cerdas itu harus berdiri di tempat gelap. Untuk apa? Untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nih ya, saya kasih tahu. Banyak orang yang saya sadarkan di kehidupan ini ketika saya masuk dulu ke dunianya dia. Masuk ke pikirannya dia. Bukan dihukumi. Ternyata begitu sudah terbeli hatinya, mengubah orang itu begitu mudah. Kan dia percaya kepada saya. Dan saya mengubah orang dengan cara dia tidak merasa sedang diubah. Tahu-tahu berubah. Karena kalau kita mengubah orang dengan cara dia sendiri
sadar kalau sedang diubah, bisa memberikan perlawanan. Betul apa tidak? Iya. Makanya ngaji untuk anak muda kadang-kadang tidak di masjid, saya di kafe, karena mereka senangnya kafe. Gak apa-apa, apa salahnya ngaji di kafe? Yang penting kan berubah, betul gak? Kita masuk saja ke dunia mereka, kan tidak ada yang salah, betul gak? Gitu. Daripada diajak ke sini, dipaksa juga gak bisa, kita yang datang. Itu maksud saya. Ya. Ketika dilanda kegelapan, beranilah menjadi orang pertama yang menyinari. Nih saya kasih tahu, di rumah sedang ada masalah. Semua tidak sadar, semua marah, semua kesal, tambah gelap tuh rumah. Makanya ketika ada kegelapan, coba jadilah orang pertama yang berani menyinari. Satu sinar kecil aja datang dari satu orang, sudah mulai berubah tuh. Kemarahan bisa berubah menjadi cinta kasih. Nah, ini saya kasih tahu. Kebanyakan kan gak begitu, betul gak? Ketika ada kegelapan di satu rumah, maka semua ikut gelap. Betul? Semua ikut marah, semua ikut kesel, semua melampiaskan kekesalannya. Gak ada yang sadar satupun. Makanya saya kasih tahu sekarang, bila ada kegelapan dimanapun, coba kita jadi orang pertama yang berani menyalakan cahaya. Tah eta yang dimaksud oleh orang Sunda, nyaangan kanu poekeun teh. Ya, hidup kita akan memiliki nilai kalau kita bisa menerangi orang yang dalam kegelapan. Tak ada yang muncul setelah kegelapan kecuali cahaya. Tak ada yang muncul setelah kesedihan selain kebahagiaan. Karena Nabi Muhammad itu dalam sebuah hadis berbicara seperti ini. Kalau hari ini kamu sedang berlimpah, segalanya ada, hati-hati, karena di depanmu ada saat kamu tidak ada. Kalau kamu hari ini sedang tidak ada, berbahagialah katanya. Karena di depanmu ada saat kamu akan ada. Asal kamu menjemputnya. Keren gak pepatah itu? Ya, cuman kita ini ya sadarnya kadang-kadang kalau lagi di sini aja. Makanya di depan saya tidak pakai batas suci. Supaya sadarnya keluar dari sini tetap. Kalau pakai batas suci khawatir. Di sini suci, di sana kotor lagi. Makanya gak pakai batas di sana. Hanya masjid ini saya kira yang tidak pakai batas suci. Gak ada tulisan batas suci. Karena saya berharap sucinya terus, sadarnya terus, di sini dan seterusnya. Ya, kita boleh takut saat melewati kegelapan. Ketika ada penderitaan, ada kesusahan, kadang-kadang di sini ada rasa takut kan, betul nggak? Iya. Kita boleh takut saat melewati kegelapan. Tetapi kalau kita tidak mau melewatinya, kita tak akan pernah sampai pada cahaya yang kita inginkan. Kalau gitu, kegelapan itu harus dilewati. Betul nggak? Sama seperti tadi cerita sumur bor itu, betul nggak? Ketika sekian meter ada batu, berhenti. Dapat air nggak? Nggak. Ketika dalam kegelapan kita berhenti, dapat cahaya nggak? Nah, kita ini sering berhenti. Tidak cocok dengan pasangan, sudah stop sampai di sini. Wah, padahal selangkah lagi kamu akan menemukan kebahagiaan. Yang sudah, gak apa-apa. Gak usah disesali. Ya, coba seperti menggali sumur, terus saja. Sabar, sadar, sabar, sadar. Kenapa? Hukumnya sederhana. Kalau kita tidak bisa menerima yang tidak kita inginkan saat ini, yang tidak diinginkan itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan lagi.
Hati-hati ya. Dan kita tidak akan pernah jauh dari situ. Makanya masalah kita kan suka itu-itu saja, betul nggak? Karena setiap ada masalah dihindari. Setiap ada masalah dihindari, maka kita akan ketemu dengan masalah yang serupa. Itu pesannya tidak bisa kita tangkap. Oke? Hanya ada dua cara untuk menyebarkan cahaya. Satu, jadi lilin. Dua, jadi cermin. Pilih mana? Jadi lilin atau jadi cermin? Hanya ada dua cara untuk menyebarkan cahaya. Jadi lilin atau jadi cermin. Pilih mana? Ya bagus dua-duanya. Kalau baru bisa jadi cermin gak apa-apa. Cermin itu tidak menyala. Cermin itu tidak terang. Cermin itu hanya memantulkan cahaya. Setiap cahaya datang pada cermin, saking lembutnya permukaan cermin itu dipantulkan. Ada hukumnya kalau di fisika, namanya hukum Snellius. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang pada cermin akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut pantulnya. Seperti itu. Makanya kita bisa melihat bayangan di cermin. Jadi saking halusnya permukaan cermin, bayangan terbentuk. Tapi cermin bukan sumber cahaya. Cermin itu hanya memantulkan cahaya. Jadi memantulkan cahaya saja udah keren itu. Udah keren. Syukur-syukur jadi sumber cahaya sekaligus juga memantulkan cahaya. Mau dua-duanya? Syaratnya sederhana kok. Jadi cermin. Cermin itu bisa memantulkan cahaya karena kelembutannya. Coba pulang ke rumah nanti buktikan omongan saya. Raba tuh permukaan cermin. Lembut sekali. Nah karena kelembutannya dia memantulkan cahaya. Batu bisa memantulkan cahaya. Kenapa? Kasar. Tapi kalau batu dilembutkan, digosok, tuh kayak cincinmu itu, bisa memantulkan cahaya. Betul nggak? Kadang-kadang bapak-bapak ngorok jenggot pakai batu ali aja. Ngorok jenggot. Karena nggak ada cermin. Jadi sesuatu yang kasar bisa menjadi memantulkan kalau sudah jadi lembut. Ini pengumuman dari saya. Sepanjang kalian masih kasar, jadi cermin pun tidak bisa. Tidak bisa memantulkan. Yang kasar itu malah menyerap cahaya. Tahu nggak ciri orang yang masih kasar? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya kasih tahu. Orang yang masih kasar itu baperan, tersinggungan, gampang marah. Tak. Coba. Pisau belati setajam apapun, kalau digunakan untuk menusuk air, terluka nggak air? Kenapa? Karena lembut. Nih, yang suka masih terluka. Pengumuman tuh, kau masih kasar. Nah kalau masih kasar gimana bisa memantulkan? Yang kasar itu tidak bisa memantulkan. Kasar pikirannya, kasar kata-katanya, kasar perilakunya. Kalau bicara, menyebarkan fitnah, kebencian, hoax, kebohongan. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Latif, yang maha lembut. Pilih, mau jadi sumber cahaya atau pemantul cahaya? Disuruh milih mah gampang. Tapi begitu mau diproses, nih, itu batu yang kasar, supaya jadi lembut permukaannya diapakan? Digurinda. Sakit apa tidak? Jadi kalian yang masih kasar ini disediakan gerinda semesta. Namanya kegelapan. Itulah gerinda semesta untuk menghaluskan dirimu. Tapi setiap kali dihaluskan, nerima atau menolak?
Jujur, menerima apa nolak? Nolak, makanya kasar terus. Yuk saya kasih tahu. Dapat suami atau istri yang berbeda dengan yang diinginkan. Ditolak atau diterima? Kalau ditolak selamanya kamu kasar. Tapi kalau diterima, oh saya dipasangkan dengan dia. Ini gerinda saya. Cara semesta menghaluskan diri saya. Ini cinta kasih Allah buat saya. Karena saya kasar, harus dihaluskan. Ini gerindanya. Biarkan dia menggerinda kita. Sakit, sakit sementara waktu. Tapi nanti kamu akan berkilau. Memantulkan cahaya. Paham ya? Oke. Tuh batu ali tuh. Batu alinya Pak Yos. Kalau masih kasar, bukan sekedar tidak bisa memantulkan cahaya. Jelek. Betul gak? Dan gak mungkin itu dikasih emas. Gak ada orang beli cincin, batunya ngambil dari jalan. Tempelkan weh. Betul gak? Gak ada. Pasti akan yang mengkilap. Betul gak? Pakai emas, batunya mengkilap. Kalau ketemu orang digini-gini. Emangnya berlian itu apa? Yang namanya berlian itu batu. Batu yang sudah diasah. Kan itu karbon sebetulnya. Dulunya itu adalah karbon, arang sebetulnya. Arang yang madat, yang memadat. Diasah lama-kelamaan jadi berkilau. Sekarang saya kasih tahu. Di rumah punya asahan tidak? Sudah tahu bentuknya? Tuh. Pasanganmu asahan. Anakmu yang cerewet asahan. Anak yang tidak sesuai dengan keinginanmu asahan. Usaha gagal asahan. Bisa melihat semua asahan. Itu yang disebut dengan silih asah. Taeta tengarti. Rekuma silih asah kalau kita tidak pernah bersatu. Ini golok ingin tajam, ada asahan. Tidak mau disentuhkan tuh asahan pada golok. Nggak akan tajam. Jadi kalau golok menolak bertemu dengan batu asahan, mual seket. Nah kita ini selama ini menolak batu asahan. Makanya mintul. Pengen nyubit saya sama kalian itu. Sebegitu banyak berkah dari semesta untuk mengasah kita, kita tidak mau menerimanya. Kehadiran batu asahan itu, apa yang terjadi? Mintul. Dari dulu gitu-gitu aja hidup. Teu bisa akur. Ya Allah. Rek akur jeung nu salemur kumaha. Nu sakasur wae teu akur. Jangan mimpi menjadi sumber cahaya, sumber cinta. Bohong. Kita harus jadi sumber cinta bagi orang yang terdekat dengan kita dulu. Sok buktikan. Gitu. Pulang dari sini harus berubah. Biar orang di rumah mau ngaji besok ke sini. Ya. Jadi saya pernah menyadarkan orang. Begitu selesai dibuka mata kalbunya, kemudian dia sholat. Dan saat itu sholat pertamanya dia. Begitu nyampe ke rumahnya, begitu assalamualaikum. Bilang assalamualaikum aja nyampe rumahnya disebut kesurupan. Begitu assalamualaikum buka pintu, Allahu Akbar, sholat itu di pintu, nggak tahu ngadapnya kemana, pokoknya Allahu Akbar, wah langsung ribut, eta si eta kasurupan tuh, goreng ku gorengna digorengkan, alus ku alusna digorengkan, betul apa tidak? Kemudian setelah itu dia mengundang saya ke rumahnya,
Dan saya kasih tahu, keluarganya bilang, diapakan anak saya bisa berubah seperti ini? Saya kasih tahu, saya hanya menerima dia apa adanya. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini pun mungkin pernah punya masa lalu. Jadi gak usah kecil hati kalau mau berubah. Dia mau berubah karena saya menggunakan pendekatan yang lembut. Karena dia berkali-kali datang katanya kepada orang yang disebut dengan guru. Jawabannya sama. Kamu tidak akan bisa diampuni Allah, dosamu terlalu banyak katanya. Dikasarin seperti itu ya makin jahat. Saya cuma bilang, Allah itu Maha Pengampun dan Allah akan mengampuni seburuk apapun kita kalau kita mau berubah. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Itu. Sekeluarga mau ngaji sama saya. Jadi nggak usah ngajak pakai kata-kata. Yuk kita sekarang ajak pakai perilaku. Sebarkan pikiran positif, sebarkan kata-kata positif. Betul? Nggak usah ngajak, nggak usah. Kata orang Jawa, tidak usah menang dengan cara menghancurkan pihak lain. Kan gitu. Ya. Tidak usah menang dengan cara mempermalukan pihak lain. Tidak perlu begitu. Orang bijaksana menangnya dengan cara yang bijaksana. Jadi kesimpulan, mau jadi cermin atau mau jadi lilin? Tadi mau jadi dua-duanya. Betul? Untuk menjadi lilin, untuk menjadi sumber cahaya, kita harus bisa mengakses diri sejati kita yang aslinya adalah cahaya. Dan untuk menjadi cermin, kita harus menghaluskan permukaan kita, haluskan pikiran kita, haluskan kata-kata kita, haluskan tindakan kita. Biar orang merasakan kelembutan kita. Hanya dengan kelembutan semua yang kasar musnah. Sudah mulai terasa sekarang? Kegelapan bisa berevolusi menjadi cahaya? Ya? Yuk, jangan terjebak benar salah, baik buruk, senang tidak senang. Lihat semuanya sedang berproses. Karena alam semesta ini bekerja menurut hukum keseimbangan. Semua hanya sedang bertransformasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Jadi longsor bukan bencana. Longsor bukan musibah. Longsor itu hanya tanah sedang mencari tempat seimbangnya untuk dia. Gitu aja kok. Makanya jangan repot. Ya. Gempa bukan bencana. Gempa bukan musibah. Gempa itu karena ada energi yang terakumulasi di bumi, dia sedang mencari untuk menyalurkan energinya. Jadi dengan disalurkan energinya justru jadi bagus. Daripada terus menerus terakumulasi, bisa jadi letupan Gunung Merapi. Nah, kalau kita punya pengetahuan tuh begitu, semuanya menjadi baik-baik saja, semuanya menjadi luas. Ya? Oke. Sesungguhnya para pejuang tidak akan pernah merugi. Tidak mengenal kata henti. Tiap peluhnya akan menjadi mutiara, air matanya akan menjadi cahaya. Yuk, Ibu Bapak, kita ubah keringat kita dengan air mata kita menjadi cahaya. Hari ini air mata, besok harus jadi cahaya. Hari ini keringat, bau, besok harus jadi cahaya. Tahu caranya? Jangan berhenti terus. Coba, kalau saya gali sumur, bukan sumur bor ya, sumur yang digali kayak dulu tuh, zaman dulu. Kira-kira tubuh saya akan kotor nggak kalau gali sumur? Kotor. Terus saya gali, tambah kotor nggak? Tambah kotor. Kapan tubuh saya akan bersih? Kalau sudah sampai pada airnya. Nah, kita ini kadang-kadang belajar kayak gitu. Baru belajar sebentar. Ya kotor dulu. Kotor dulu. Makanya ketika belajar tauhid, yang ada pertama kali adalah keraguan. Makanya jangan ragu. Terus belajar, terus belajar. Kalau berhenti di keraguan itu, pindah lagi, ragu lagi, pindah. Mual beres. Maka di Quran dikatakan, wa allawistaqamu ala thariqat
la asqainahu ma'an godako. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, dia akan meminum hikmahnya. Jadi kita tidak akan sampai pada air kalau berhenti saat tubuh kotor. Memang berjalan ke dalam itu akan kotor-kotoran dulu. Dihujat orang, diasingkan sama orang. Tenang, tenang. Nanti juga akan sampai pada pusatnya kesadaran. Di situ kita akan memancarkan cahaya bening, suci, bersih, indah, mulia. Baik, sekarang sudah jelas kajian kita hari ini bahwa semua yang gelap pasti berevolusi menjadi cahaya. Paham? Oke, mulai sekarang jangan melawan kegelapan. Yuk kita bermitra. Bermitra. Ya, karena gelap bukan musuhnya cahaya, tapi gelap adalah mitranya cahaya. Orang jahat bukan musuhnya orang baik. Orang jahat justru mitranya orang baik. Kalau bermitra, semua akan berevolusi menjadi cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.